Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang mini paper sistem belajar terbuka dan jarak jauh yang berjudul Pemanfaatan Learning Management System Canvas dalam pendidikan jarak jauh jenjang sekolah dasar di Sydney Distance Education Primary School. Kelompok kami beranggotakan Arini Widoranti, saya sendiri Jain Cirakotronada, dan Nurjihan Najla. Sebelum melanjutkan kepada pembahasan tentang mini paper, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sekolah yang kami observasi secara virtual, yaitu Sydney Distance Education Primary School. Silakan, Nurjihan. Baik, saya akan menjelaskan hasil observasi virtual yang telah kami dapatkan dari Sydney Distance Education Primary School ini. Jadi berikut adalah halaman yang digunakan oleh sekolah tersebut dalam menjalankan pendidikan jarak jauhnya. Baik, selanjutnya, sekolah ini tuh dikembangkan oleh pemerintah setempat di Australia dengan tujuan menyediakan sekolah bagi siswa yang tidak dapat memperoleh pendidikan di sekolah secara reguler atau secara umumnya. Dikarenakan kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan mereka tidak bisa bergabung dengan teman-teman di sekolah reguler. Sekolah ini diperuntukkan bagi diperuntukkan bagi siswa kelas 1 sampai kelas 6 di sekolah dasar, pada tingkat sekolah dasar yang dilakukan secara full time. Jadi jika siswa mengikuti sekolah di sini, di sekolah jarak jauh ini, mereka setara dengan mengikuti sekolah secara umumnya. Sekolah ini diperuntukkan bagi siapa saja, yakni pertama, bagi siswa dengan keterbatasan kondisi geografis. Kedua, siswa dengan kondisi kesehatan medis yang tidak memungkinkan mereka untuk pergi ke sekolah secara umum gitu, secara tatap muka langsung. Yang ketiga, siswa yang berpartisipasi aktif dalam bidang entertain, olahraga, atau seni, seperti artis, atlet, atau sejenisnya. Selanjutnya, siswa yang bepergian ke Australia. Jadi, selain bisa diperuntukkan bagi masyarakat Australianya, sekolah SD ini tuh bisa diikutsertakan oleh anak-anak yang orang tuanya sedang melakukan perjalanan di Australia selama kurun waktu yang cukup panjang, sekitar 3-6 bulan. Lalu sekolah ini juga selain bagi turis asing, sekolah ini juga bisa bagi penduduk Australia yang sedang bepergian ke luar negeri, keluar Australia, dalam waktu yang cukup panjang juga. Jadi mereka masih bisa menggunakan kurikulum mereka dan melaksanakan pendidikan secara jarak jauh. Kemudian siswa dengan keadaan luar biasa, jadi di mana kemampuan siswa di atas rata-rata, sekolah ini tuh menyanggupi untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kemampuan di atas anak-anak sebayanya. Yang terakhir, sekolah ini diperuntukkan bagi siswa dengan kebutuhan dukungan belajar yang signifikan. Sekolah ini juga dalam melakukan pendidikan jarak jauhnya, mereka menggunakan sebuah learning management system bernama Canvas. Selanjutnya itu ada struktur dari mini paper yang kami kembangkan. Pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi bagaimana latar belakang masalah yang kami dapat sehingga kami mengembangkan mini paper ini dan masalah apa yang akan kami bahas dalamnya. Kedua, mengenai kajian literatur. Pada kajian ini kami dari berbagai sumber yang telah kami dapatkan, kami membahas mengenai konsep-konsep mengenai pendidikan dasar jarak jauh, dan learning management system. Dan yang selanjutnya ada pembahasan. Setelah kami mengkaji literatur terkait masalah yang kami dapatkan sebelumnya, di pembahasan ini kami mengupas semua bagaimana LMS Canvas ini digunakan pada sekolah jarak jauh dan bagaimana penerapannya. Lalu yang terakhir ada simpulan dan rekomendasi. Di simpulan dan rekomendasi ini kami menyimpulkan hasil-hasil apa saja yang kami dapatkan dan kami akan membahas mengenai bagaimana rekomendasi atau saran-saran yang kami berikan
untuk selanjutnya. Baik, selanjutnya ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Jihan. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa kami membahas tentang pemanfaatan Canvas dalam pembelajaran jarak jauh di jenjang sekolah dasar. Jadi, pertama-tama, pendidikan jarak jauh itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu bentuk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah dengan adanya learning management system. Learning management system ini dapat membantu pembelajaran agar pembelajaran dapat menjadi lebih efektif, lebih menarik, dan lebih interaktif. Kemudian dari hasil observasi kami menemukan bahwa di jenjang sekolah dasar, utamanya di Sydney Distance Education Primary School, mereka menggunakan salah satu learning management system yaitu Canvas untuk menunjang pembelajarannya. Maka dari itu, kami membahas tentang bagaimana LMS Canvas dimanfaatkan dalam pembelajaran jarak jauh, khususnya pada jenjang sekolah dasar, yang mana itu masih jarang sekali dibahas. Kemudian kajian pustaka yang pertama yaitu mengenai learning management system akan dibahas oleh Arini. Sini saya akan menjelaskan tentang learning management system. Nah, learning management system ini didefinisikan sebagai aplikasi berbasis web yang menyediakan lingkungan pembelajaran yang dilakukan secara daring dan interaktif dengan sistem yang mempermudah pengaplikasiannya oleh guru dan juga siswa. Nah, kemudian LMS ini harus bersifat dinamis, yaitu aktif, fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan mampu diadaptasi dalam penerapannya di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. LMS ini mempunyai fitur-fitur umum, yaitu yang pertama, course management, yaitu untuk mengelola kelas-kelas, kemudian assessment atau untuk penilaian, tracking progress, gradebook atau buku nilai, kemudian communication tool seperti sinkronus dan asinkronus. Kemudian ada social connectivity, security dan privacy, dan ubiquitous access. Selanjutnya, nah LMS ini mempunyai banyak jenis yang sudah cukup diketahui ya. Yang ada pun yang namanya Blackboard, Moodle, dan Canvas, dan yang sering didengar juga ada Edmodo dan Google Classroom. Nah, selanjutnya, LMS Canvas ini merupakan LMS open source yang dikembangkan oleh Instructure Inc. di tahun 2010. Canvas ini mempunyai fitur yang sama juga seperti LMS pada umumnya, dan adapun fitur-fitur yang membedakan seperti collaboration, conference, dan groups. Kemudian adapun Canvas katalog, untuk kita misalnya untuk membeli kelas-kelas seperti kayak kursus seperti itu. Kemudian Canvas Studio untuk berkolaborasi, Canvas Commons, Mastery Connect, dan Portfolio untuk portofolio online. Kemudian, adapun peran pengguna yang ditawarkan oleh Canvas ini. Ada admins, designers, instructors, atau guru, teacher assistants, student, dan observers. Biasanya observers ini dimiliki oleh orang tua murid yang ingin memperhatikan bagaimana anak-anak mereka belajar. Tapi dari peran-peran standar ini bisa juga admins atau administrator ini memberikan peran yang tidak ada sebelumnya. Ya, selanjutnya ada pendidikan dasar. Pada tingkat pendidikan dasar ini diselenggarakan sekolah dasar yang merupakan penyelenggaraan program pendidikan pada lembaga sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak pada usia 6-12 tahun dan dilakukan selama 6 tahun dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dasar pada anak yang bermanfaat dan menjadi bekal yang dapat dibawanya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, khususnya pada sekolah menengah. Pada pendidikan dasar ini juga perlu diperhatikan pola perkembangan dari anak
tersebut baik secara fisik, kognitif maupun afektif. Menurut Piaget, anak pada usia sekolah dasar ini sudah pada tahap teori perkembangan konkret di mana mereka sudah mulai memahami simbol-simbol matematis yang konkret, namun mereka belum sepenuhnya memahami bentuk-bentuk yang abstrak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan dasar jarak jauh. Jadi sebetulnya tidak banyak sumber yang membahas tentang pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan dasar. Namun, dari beberapa artikel yang ada ini, pendidikan dasar jarak jauh ini tetap berkembang, utamanya pada negara-negara yang telah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi pada pembelajarannya dan memiliki akses internet yang merata. Kemudian perkembangan pendidikan jarak jauh pada jenjang sekolah dasar ini umumnya karena alasan untuk pemerataan akses pendidikan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang terisolasi secara geografis dan kepada masyarakat yang seperti sudah dijelaskan tadi memiliki kebutuhan khusus atau kepentingan lain yang tidak bisa ditinggalkan sehingga kesulitan untuk menghadiri sekolah umumnya. Kemudian akan dijelaskan mengenai pembahasan oleh Nurjihan Najla. Baik, selanjutnya ada pembahasan yang kami bahas di sini mengenai implementasi pemanfaatan Canvas dalam pendidikan jarak jauh, khususnya di Sydney Distance Education Primary School. Jadi pertama ada bagaimana penggunaan Canvas di sekolah jarak jauh itu. Jadi pada sekolah ini Canvas dimanfaatkan untuk pengumpulan tugas siswa. Namun perlu diketahui terlebih dahulu, pelaksanaan pendidikan jarak jauh di Australia ini masih cenderung konvensional, di mana guru-guru itu masih mengirimkan materi pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara konvensional melalui pos gitu. Lalu setelah materi diperoleh oleh siswa harus mengerjakan setiap tugas yang diberikan pada modul-modul materi yang telah dikirimkan oleh guru. Setelah dikerjakan, mereka harus mendokumentasikan hasil pekerjaannya, baru peran Canvas ini baru terlihat ketika mereka akan mengumpulkan hasil tugas yang telah mereka kerjakan. Jadi Canvas pada sekolah ini tuh berfungsi sebagai media pengumpul atau pengorganisir tugas-tugas yang diberikan guru kepada siswa. Selain itu, pada sekolah ini juga Canvas dimanfaatkan sebagai jadi orang tua siswa itu bisa menggunakannya sebagai media untuk memonitoring kegiatan anaknya selama bersekolah. Mereka juga bisa menggunakannya jadi orang tua siswa ini juga bisa menggunakannya sebagai media interaksi antar orang tua dan gurunya. Selanjutnya, keterbatasan penggunaan Canvas oleh Sydney Distance Education Primary School ini. Jadi sebenarnya banyak fitur yang disediakan, namun karena pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di Australia, khususnya di sekolah ini tuh masih cenderung konvensional, jadi masih hanya beberapa fitur yang mereka gunakan yang sudah tadi saya jelaskan. Padahal masih banyak fitur yang bisa mereka kembangkan lagi. Nah, jadi pengembangan penggunaannya itu seperti tadi disebutkan ada conference. Fitur conference ini bisa digunakan oleh guru untuk berdiskusi secara langsung dengan siswa gitu. Karena siswa pada usia SD ini akan cenderung memiliki rasa ingin tahu lebih tinggi gitu. Dan mereka biasanya suka bertanya langsung kepada orang-orang yang mereka percaya. Mungkin dengan menggunakan dengan menggunakan Canvas sebagai teleconference, siswa dapat menghubungi langsung gitu, berdiskusi langsung dan bisa meningkatkan kemampuan komunikasi pada siswa juga. Selain itu, ada fitur kuis. Pada fitur kuis ini bisa dimanfaatkan juga oleh guru untuk mengevaluasi baik secara skala besar maupun skala kecil, dan bisa didesain
bukan apa ya, jadi kuis ini didesain lebih interaktif mungkin seperti kuis game gitu ya, dan yang akan lebih menarik siswa gitu. Jadi, sekolah di sekolah jarak jauh yang menggunakan LMS Canvas ini harus bisa mengembangkan menggunakan fitur-fitur yang tersedia secara lebih maksimal gitu, agar pendidikan jarak jauh, pada tingkat sekolah dasar ini juga dengan menggunakan Canvas ini bisa lebih maksimal lagi gitu. Ya selanjutnya, ada simpulan dan rekomendasi. Jadi berdasarkan hasil kajian yang telah kami laksanakan, baik itu observasi virtual dan kajian literatur yang telah kami laksanakan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan pendidikan jarak jauh kini sudah tumbuh semakin besar dan, pelaksanaannya tidak hanya di tingkat pendidikan tinggi, namun pendidikan dasar juga sudah banyak yang melaksanakannya. Salah satunya yakni di, Sydney Distance Education Primary School ini. Mereka menggunakan learning management system, Canvas sebagai media yang untuk mengelola selama proses pembelajaran dilaksanakan. Namun, pemanfaatan Canvas ini belum dilaksanakan secara maksimal. Nah, sebagai rekomendasi dari kami menyarankan untuk adanya pengkajian lebih lanjut karena berdasarkan apa yang kami temukan, masih sangat sedikit kajian yang dilakukan, mengenai pembelajaran jarak jauh pada tingkat sekolah dasar atau pendidikan dasar ini. Diharapkan akan ada kajian lebih lanjut karena ini akan membuka peluang besar untuk, khususnya di Indonesia ini, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada tingkat sekolah dasar ini akan menjadi kesempatan besar untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia agar dapat mengatasi keterbatasan yang ada keterbatasan yang ada dengan memanfaatkan learning manajemen Canvas ini. Sekian pemaparan mengenai mini paper dari kelompok kami. Terima kasih karena sudah menyimak pemaparannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam pemaparan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.